Kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi, kita akan ajak pemirsa untuk melihat bagaimana kondisi di Kuningan, Jawa Barat. Bukan Kuningan Jakarta Selatan, bukan? Bukan dong, kayaknya udah sepi kalau Kuningan Jakarta Selatan. Sementara itu di Kuningan, Jawa Barat, pemirsa, warga ini memanfaatkan libur Nataru untuk berwisata ke sejumlah objek wisata. Ribuan wisatawan membludak di salah satu objek wisata Woodland. Antrian panjang tampak terlihat di Woodland di Kuningan, Jawa Barat. Wisatawan rela mengantri mencoba wahana yang tergolong baru di Kuningan yang menawarkan perosotan yang panjang. Banyak wisatawan yang datang membuat suasana kawasan ini semakin cukup membludak. Mereka tidak kebagian tempat untuk beristirahat di kawasan tersebut. Karena ribuan pengunjung yang akhirnya membuat pengelola ini nampaknya sempat kewalahan. Bahkan pihak pengelola sempat menutup kawasan wisata lantaran terus dipadati oleh warga yang ingin masuk ke objek tersebut. Dan melonjak hampir 200% jika dibandingkan pada hari libur biasanya. 200%, wow. 200%. Ngerubutin kolam renang, berkuda, flying fox, perosotan, ya kan? Luar biasa nih kalau liburan. Ini kalau di kawasan Kuningan. Kuningan, Jawa Barat. Kalau yang agak-agak suka ke pantai kan ya. Nah, ini beda lagi ajak ya. Kemana ini? Ya, jadi momen libur Natal, pemirsa. Ini juga dimanfaatkan oleh ribuan wisatawan untuk berlibur di objek wisata Pantai Pasir Putih Carita di kawasan Pandeglang, Banten. Bahkan tidak sedikit wisatawan yang rela berangkat dari pagi hari. Ribuan wisatawan memadati Pantai Pasir Putih, pemirsa, dan sejumlah pengunjung dari luar kota seperti Jakarta rela berangkat pada pukul 6 pagi agar bisa menikmati wisata pantai lebih awal dan tidak terkena macet. Selain untuk menikmati keindahan pantai, juga pengunjung ingin menikmati wahana air seperti banana boat dan juga jet ski. Waduh, ini penuh banget sih kalau dilihat tuh di layar ya. Kok berenang juga tabrak-tabrakan. Ya, itu tadi di Pantai Carita, Anyer, Banten. Tadi juga kita hadirkan di Kuningan, Jawa Barat. Kita akan ajak pemirsa juga memantau bagaimana sebenarnya kondisi pagi hari ini. Apakah juga semakin banyak wisatawan yang datang ke dua lokasi. Kita ajak ke Banten, di Pantai Carita sudah ada Siti Marufah, dan di Bogor, Jawa Barat sudah ada Usep Syarifuddin. Selamat pagi rekan-rekan. Selamat pagi. Ya, baik. Kita akan ke Banten terlebih dahulu, Siti Marufah. Apakah hari ini nampaknya peningkatan jumlah wisatawan lebih banyak dibandingkan kemarin? Silakan. Iya, pemirsa, untuk hari ini kalau jumlah pengunjung yang datang saya masih belum tahu karena memang masih pagi. Tapi kalau Anda lihat di belakang saya di pinggir pantai di daerah Anyer ini cukup lumayan padat atau juga cukup lumayan ramai. Dan saya sudah datang sejak jam 6 pagi. Dan memang banyak sekali pengunjung yang sudah bermain-main di pantai ini. Para pengunjung yang datang ini adalah mereka yang memang menginap di hotel-hotel yang berada di sepanjang pantai ini. Kalau untuk pengunjung yang datang atau juga pengunjung harian sampai sejauh ini saya tidak tahu apakah mereka sudah datang atau tidak. Tapi memang sudah tampak di jalanan juga ada beberapa kendaraan yang datang dari platnya, kalau saya lihat dari Jakarta dan juga Bogor. Bahkan tadi saya melihat ada plat dari Semarang juga. Dan pemirsa, memang untuk libur Natal dan Tahun Baru tahun 2023-2024 ini memang akupansi untuk hotel di sekitar Anyer penuh hampir 100%. Dan untuk itu juga pihak kepolisian terutama Satlantas Polres Cilegon akan memberlakukan buka tutup pada jam-jam tertentu jika memang terjadi kepadatan kendaraan yang akan menuju pantai Anyer ini. Demikian. Siti Marufah, bagaimana juga dengan petugas-petugas yang bersiaga di lokasi ya, mengingatkan wisata pantai ini dikhawatirkan bisa membahayakan juga buat para wisatawan. Apakah tampak di lokasi? Ya, untuk petugas tim gabungan kepolisian dan juga SAR Banten juga memang sudah mendirikan beberapa posko di sini, termasuk juga tim kesehatan untuk menjaga para pengunjung yang akan mengisi liburan di sekitar pantai Anyer ini, termasuk juga mungkin tim guard yang biasa berada di pantai juga disiagakan penuh karena memang sangat padat sekali pengunjung jika siang hari yang ada di sepanjang pantai Anyer hingga Carita. Sekian.
Siti, untuk rekayasa yang tadi Anda maksudkan, apakah mungkin sudah ada detail spesifik ya dari Satlantas Polres Pandeglang atau Polda Banten, mungkin ada sistem buka tutup dan dipukul berapa saja, mungkin seperti itu Siti? Iya, kalau untuk buka tutup itu akan dilihat fleksibel, dilihat dari kepadatan kendaraan. Di antrian mereka keluar dari Cilegon Barat atau juga kendaraan keluar dari Cilegon Timur yang akan menuju Pantai Anyar ini. Tapi diperkirakan memang akan diberlakukan dari pagi jam 8 sampai dengan jam 10 dan juga pada sore hari pada saat jam pulang masyarakat yang akan pergi kembali ke Jakarta ataupun juga setelah selesai liburan. Baik. Ya, Siti, ini diperkirakan akan menjadi puncaknya hari apa ya? Hari ini kah? Hari ini kah atau justru nanti di pergantian tahun baru? Iya, biasanya kalau untuk liburan maksudnya liburan di Natal dan Tahun Baru ini arus puncaknya biasanya memang pada saat pergantian Tahun Baru, bahkan kepadatan kalau berdasarkan pengalaman dari tahun-tahun sebelumnya itu bahkan pada saat malam hari yang akan pergantian tahun, tamu atau wisatawan baru berdatangan juga akan melewati pergantian tahun di Pantai Anyar, dan kepadatan biasanya sering terjadi sampai ke kota Cilegon. Apakah memang di Pantai Anyar tempat Anda mengabarkan saat ini juga akan ada acara spesial nantinya di tahun baru? Apa jualan pemerintah setempat begitu ya? Setempat. Untuk wisatawan? Iya, kalau untuk pemerintah setempat sampai sejauh ini memang tidak ada kegiatan yang diadakan, yang sampai saat ini saya belum terlihat jadwalnya, tetapi biasanya dari pihak hotel-hotel yang ada di sepanjang Pantai Anyar ini mereka mengadakan kegiatan masing-masing. Tapi saya tidak tahu untuk tahun ini apakah juga ada kegiatan, tetapi pesta kembang api itu hal yang biasa sering diadakan. Tetapi untuk kegiatan lainnya, apakah ada hiburan atau juga mendatangkan artis tertentu, sampai sejauh ini saya masih belum mendapatkan informasi. Baik. Artinya kembali kepada penyelenggara tempat-tempat wisata atau mungkin penginapan hotel-hotel gitu ya. ya. Oke, baik. Dari Iya. Siti Ma'rufah di Pantai Pasir Putih di Pandeglang, Banten, kita bergeser nih ke kawasan Puncak. Waduh, Puncak itu kalau tahun baru ya biasanya sih Kalau weekend aja ditutup rame tuh gitu ya, Car apalagi Free tahun Day baru. biasanya Ya. kan. Nah, tapi untuk hari ini saja deh, Usep Syarifuddin, apakah masyarakat extend mengingat besok kan sudah normal kembali kan jam kerja kantor begitu, atau seperti apa? Ya, Ari Padil dan juga Kamarati Kusuma. Kalau biasa saya melaporkan dari kawasan Gadog atau Puncak Bogor, Jawa Barat, pagi ini saya ingin menyapa Anda dan juga pemirsa dengan ada kuliner yang ada di kawasan Bogor. Dan kuliner ini merupakan kuliner favorit sejak tahun 70 ya, namanya soto kuning Pak Bongkok. Nah, ini soto kuning Pak Bongkok ini berdiri sejak tahun 70 dan sudah sangat legendaris. Ada ratusan orang setiap paginya itu antri di sini, dan ini merupakan soto generasi yang ketiga yang dikelola oleh Pak Mulyadi dan juga anaknya. Kakeknya dulu namanya Pak Bongkok. Kemudian juga soto ini yang menarik adalah disajikan diiris-iris begitu. Satu irisnya itu nanti dijual Rp12.000. Di dalamnya ada daging, ada jeroan, kemudian juga ada usus atau iso ya, babat, kemudian juga ada jeroan lainnya gitu. Nah, ini makanan ini sangat favorit di kalangan masyarakat Bogor. Tadi saya wawancara dengan seorang ibu namanya Bu Tuti ya, berasal dari Bekasi. Dia sengaja memang datang ke tempat ini dari Bekasi dengan keluarganya untuk makan sama-sama di tempat ini begitu. Dan juga makanan khasnya plekedel. Nah, ini adalah plekedel sebagai pendamping ataupun yang nanti menyertai dengan soto Bogornya. Dan soto kuning ini dengan nasi, satu irisnya itu, nasinya itu satu bungkus ya, maksudnya itu harganya hanya Rp5.000. Juga ada Rp29.000 itu sudah lengkap ya, ada nasi, ada soto, dan milih sendiri, kemudian juga nanti diiris oleh si penjualnya namanya Pak Mulyadi. Satu irisnya ini cukup besar juga ya, nanti kalau memang Kamarati sama
Arif Fadil mau ke Bogor, mampir di tempat ini, dan ini sangat disukai oleh masyarakat Bogor, terutama masyarakat di luar Bogor. Kalau mereka sedang berlibur pasti mampir ke tempat foto ini. Ada juga cungkring, di sini ada cungkring juga, itu pakai nomor antrian, jadi mereka juga antri, dan ini makanan khas di pagi hari untuk di wilayah Bogor. Nah, ini diiris-iris, kemudian setelah diiris-iris nanti dimasukkan ke dalam mangkuk dan diberi bumbu, lalu kemudian diberi kuah begitu. Kuahnya warnanya kuning, makanya disebutnya soto kuning. Demikian Kamarati Kusuma dan juga Arif Fadil. Saya khawatir Usep Sarifudin ini ngiler dia jadinya. Lah, ya kan, nggak usah Usep, kita aja bengong jadi ngiler ini. Saya jadi sampai lupa tadi saya nanya apa Usep ke Anda. Tapi boleh dong Usep, mungkin kita ingatkan lagi selain kuliner begitu Usep, mengenai jalur puncak nih, ya kan. Hari ini kan hari akhir ya, libur panjang Natal. Ada himbauan nggak dari pihak-pihak terkait ya, yang bisa Anda sampaikan kepada masyarakat? Ya, untuk Anda yang akan berwisata ke kawasan puncak, disarankan oleh pihak kepolisian bahwa sebelum tanggal 31 diusahakan sudah berada di puncak. Begitu Kamarati dan juga Arif Fadil. Karena apa? Pada tanggal 31 Desember nanti, tepatnya pukul 18 waktu Indonesia Barat, itu akan diberlakukan penutupan terhadap jalur puncak. Jadi jalur puncak itu ditutup secara total, baik dari arah Cianjur maupun dari arah Bogor. Juga pada pukul 21 waktu Indonesia Barat malam hari, itu akan dilakukan Car Free Night atau hari bebas kendaraan. Dan di situ pada malam harinya tidak ada kendaraan yang boleh bergerak di kawasan puncak. Dan ini hanya akan bisa dinikmati oleh orang-orang yang akan menghadiri ataupun merayakan pesta pergantian tahun malam tahun baru 2003 ke 2024. Demikian Kamarati dan juga Arif Fadil. Oke, untuk hari ini Usep Sarifudin bagaimana untuk hari ini nih? Karena besok kan perkantoran Hari sudah mulai ini lagi menurut nih. informasi yang kami terima tadi langsung dari KBO Lantas ya, Polres Bogor, diberlakukan seperti biasa ganjil genap dari pukul 7 pagi sampai dengan pukul 8.30 atau pukul 9. Setelah itu nanti pukul 9 atau pukul 10 akan diberlakukan sistem satu arah dari arah Jakarta menuju ke arah puncak. Dan itu diberlakukan sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia Barat. Nanti selanjutnya normal pukul 1 atau pukul 13 waktu Indonesia Barat akan diberlakukan satu arah dari arah puncak menuju ke arah Jakarta. Demikian Arif Fadil, dan biasanya itu sampai dengan pukul larut malam, bisa sampai 20 waktu Indonesia Barat baru dibuka begitu. Arif Fadil. Oke, good. Oke. Terima kasih. Baik, berarti tidak diberlakukan ganjil genap ya di sana ya, Usep ya? Ya, bagaimana Kamarati? Berarti masih diberlakukan ganjil genap ganjil nggak genap di libur ini, libur Nataru ini? Oh, masih. Kalau ganjil genap masih diberlakukan. Dan tadi saya katakan dari pukul 7 biasanya sampai dengan pukul 8.30 atau pukul 9. Nanti setelah itu menyusul diberlakukan satu arah. Semuanya satu arah dari arah Jakarta menuju ke arah puncak. Tidak ada kendaraan yang dari arah puncak ke arah Bogor atau ke arah Jakarta, dan itu ditutup sementara gitu, dipending di kawasan Riung Gunung biasanya. Demikian Kamarati.